Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Fani. Ini boleh mengganggu waktunya sebentar nggak Bu Ida? Oh boleh Bu Fani, boleh monggo. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Ida, saya mau cerita-cerita ini tentang teman-teman di sekolah. Ini kan sudah masuk bulan September akhir ya, udah mau ganti ke Oktober. Nah, kemarin kan sudah habis supervisi sama Bu Kepala Sekolah, tapi saya itu masih ada ganjelan Bu Ida. Teman-teman apalagi yang ibu-ibu yang sudah senior itu untuk mempersiapkan di kinerjanya di PMM itu mesti selalu Mbak tolong ya Mbak ya pasrah bongkoan ya, kalau di pasrah bongkoan gitu kan kadang capek terus bingung. Kita kan nggak ngajar ya Bu ya, nggak ngajar kelasnya beliau, terus suruh mencarikan materi beliau untuk gitu. supervisinya. Ya kadang seperti itu Bu. Iya Bu. Saya sih sebenarnya tidak keberatan kalau pas di longgar itu nggak apa-apa sih ya Bu ya. Tapi kan ya lebih enaknya itu kalau teman-teman setidaknya itu mau diajak belajar bersama. Saya pengennya ya teman-teman itu belajar, karena itu kan tugas tanggung jawabnya sebagai pendidik, pengajar, dan juga pegawai. Karena itu kan juga masuk guru ya Bu Fani ya. Iya, masuk ke penilaian kinerja kan Bu. Ya, seharusnya dikerjakan masing-masing. Gitu, Bu Ida. Iya Bu Fani, saya turut merasakan apa yang Ibu Fani rasakan. Sebelumnya saya mau tanya ke Bu Fani, tujuannya apa tujuan ataupun apa tujuan Bu Fani yang Bu Fani inginkan dari permasalahan itu Kalau tujuan saya itu sebenarnya ya Bu ya, sejujurnya aja itu saya pengen membantu teman-teman itu. Saya pengen, tapi bukan dengan cara mereka pasrah bongkoan. Kalau pasrah bongkoan itu kan seolah-olah itu sepertinya mereka itu kan nggak mau tahu dengan tugas tanggung jawab mereka sih. Tapi saya itu inginnya gini, beliaunya saya bantu dalam mengerjakan, tapi dengan cara mengajari. Ini loh Bu, cara untuk mendapatkan misalkan materi-materi yang mau dipakai untuk pelaporan di dalam kinerja panjenengan. Caranya ini seperti itu, daripada semuanya iya dipasrahkan bongkoan gitu Bu. Baik Bu Fani, sekarang coba Bu Fani sudah luar biasa ya, intinya sudah tujuan tidak mau yang pasrah bongkok ya, karena menginginkan untuk belajar bersama ya. Jadi sekarang coba kesempatan apa yang Bu Fani miliki sekarang pada posisi Bu Fani saat ini? Kalau untuk saya ya kebetulan aja ya Bu ya, masih muda dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Saya itu nggak mau berhenti. Kalau mereka teman-teman yang lain di luar sekolah itu bisa, kenapa saya harus tidak bisa? Makanya saya selalu mau belajar. Tapi belajar saya itu juga tidak mau berhenti sendiri. Saya pengen juga ngajakin teman-teman itu, yuk belajar bareng supaya saya maju, teman-teman yang ada di sekolah saya, teman-teman sekerja saya juga bersama-sama maju. Seperti itu. Iya. Juga ini ya Bu ya, karena saya melihat yang namanya sudah usia teman-teman saya itu kan kebanyakan sudah
ini Bu, Mhm. mau 3 tahun, mau purna tugas, 2 tahun mau Iya. purna tugas, ada yang bahkan beberapa bulan lagi beliaunya sudah purna tugas, makanya mungkin administrasi kepegawaian menurut beliau itu alah terus nggak terlalu naik pangkat atau apa, tidak ada alasan untuk effort dalam mengerjakan kinerjanya beliau-beliau ini. Jadi apa-apa mungkin ya Mbak tolong ya Mbak jenengan sing enom. Nah seperti itu loh Bu Ida. Tapi kan setidaknya Iya. misalkan ada beliau-beliau Mhm. masih masih semangat gitu untuk belajar, itu saya mau mendampingi beliau-beliau ini. Itu Bu Nah, Ida. iya Bu Fani. Dari pernyataannya Bu Fani itu, kira-kira sudah ada nggak, apa namanya, bagaimana cara itu kan seakan-akan kayak terganggu ya Bu ya, karena Iya. pasangan Bapak juga, karena nah itu bagaimana cara Bu Fani mengantisipasi gangguan itu? Ada bayangannya untuk mengantisipasi. Nah, kira-kira apa ya, karena sudah tahu permasalahannya di situ, kira-kira apa Bu Fani? Kalau biasanya sih kalau buat saya buat mancing beliau-beliau ini ya Bu ya untuk mau Mhm, menghubungi ya, saya, mau belajar mmm, bareng sama saya itu biasanya saya kasih alasan gini Bu, Bu, gimana? ngapunten saya kan nggak ngajar di mata pelajaran jenengan, tapi ini Mhm, saya mau kok, mau nyariin buat jenengan, tapi jenengan mang lenggah iya, di samping kulo, sekalian ngecek, oke, nanti saya yang nyariin, mhm, jenengan yang baca ngecek apakah sudah sesuai dengan materi yang akan jenengan sampaikan atau belum. Nah, otomatis kan oh kalau kayak gitu toh Bu gitu. Ida, mau tidak mau kan beliaunya juga ngerti. Oh ini ya yang harus aku kerjakan gitu mungkin ya Bu Ida ya. Iya, iya Tapi ya Bu, sejauh ini itu lumayan mhm, efektif. Setidaknya membuat beliau-beliau ini kepo. oh Gimana gitu, ya? Iya, mhm, besoknya pasti tanya, "Gimana ya, Mbak, ya perkembangannya?" Terus mhm, nanti kalau aku ngajarnya, "Ini niku jenengan pakai alat media, terus saya menggunakan medianya seperti apa? Masang LCD-ne piye, Bu? mmm, Terus nyetel videonya gimana, Bu?" Ya kan berarti pancingan saya masuk ya, Bu Ida, ya itu ya? iya Bu Fani, betul, mhm. Terus, kira-kira yang tadi sudah Bu Fani berikan, antisipasinya sekiranya Bu Fani itu udah ngerasa belum ya kira-kira, ukuran ukuran pengantisipasian Bu Fani itu sudah berhasil dalam ukuran 1 sampai 10 kira-kira Bu Fani sudah masuk dalam kategori berapa Bu Fani? Ya kalau Sekiranya kalau sekarang itu masih di angka 5 lah, Bu. Karena ya itu tadi sekedar beliaunya itu masih sekedar duduk terus ngecek materinya sejauh mana, apakah sudah sesuai atau belum dengan materi yang akan disampaikan beliau, dan hanya menyiapkan media yang akan digunakan, misalkan LCD, masangnya LCD, menyiapin LCD-nya, baru di tahap itu. oh Ya, gitu. ya Bu Ida. Oke. Kira-kira Bu Fani apakah masih merasa butuh bantuan? Apa bisa mengantisipasinya sendiri atau masih butuh bantuan orang lain, orang ketiga atau kira-kira, bagaimana Bu Fani? Kalau kalau teman-teman yang minta bantuan cuma satu tok ya masih bisa dihandle Bu. Tapi kan kadang itu Mhm, ada beberapa yang minta bantuan tuh di waktu yang sama. Otomatis kan juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman muda yang lainnya yang di sekolah saya. iya betul, Karena yang iya muda itu kan betul nggak betul. cuma saya gitu loh. Oh, iya Bu Fani. Gitu ya. Iya, Eee, jadi, memang harus berkolaborasi ya Bu Fani ya. iya Kira-kira Bu. juga, nah kiranya
kalau sudah tahu bisa berkolaborasi nih Bu Fani nih. Nah, komitmen apa nih yang akan dilakukan Bu Fani terhadap rencana aksi tadi Bu Fani itu? Kira-kiranya agar mengantisipasi menghadapi gangguan tadi Bu Fani, komitmen apa kira-kira coba? Setidaknya nanti biasanya kan di sekolah itu kan ada koordinator sama Bu Kepala Sekolah. Nah di situ nanti saya minta waktu untuk menyelipkan seperti pelatihan singkat untuk Bapak Ibu guru menggunakan media digital sehingga yang sudah sepuh juga tidak antipati, istilahnya tidak antipati dalam menggunakan media digital yang sekarang melimpah gitu. Untuk menjadi guru itu kita sumber belajar kita, sumber materi kita itu bisa kita download, bisa kita kreasikan lewat perangkat digital. Makanya saya juga pengen melatih teman-teman itu menyebarkan apa yang saya tahu, walaupun masih sedikit ya Bu Ida ya. Tapi setidaknya nanti bisa membantu beliau memperingan pengadministrasian beliau kalau beliau ini sudah memahami bagaimana harus menggunakan perangkat media digital yang sebenarnya memudahkan pekerjaan kita nih. Iya. Oke, sekarang harapan Bu Fani nih dari angka tolak ukur dari angka 5 ya tadi ya. Kalau misalkan komitmennya sudah berjalan, sudah dilaksanakan, kira-kira harapannya itu ke angka berapa dari 1 sampai 10? Setidaknya naik ke angka 7. Oh gitu, baik. Angka 7 lumayan Bu, berarti Bapak ibu-ibu yang ada di sekolah saya itu sudah mau effort dalam belajar, dalam mengembangkan dirinya itu sudah luar biasa Bu. Iya Bu Fani. Nah kalau sudah ada harapan ke depan nih Bu Fani nih, ternyata Bu Fani ini sudah luar biasa loh. Nah kira-kira kapan ini mau ditindaklanjuti setelah coaching ini? Kira-kira kapan Bu Fani? Mungkin minggu ini ya Bu ya, karena kan kemarin sudah disupervisi, sudah observasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kan kita tinggal menindaklanjuti apa yang sudah diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah mungkin itu kesempatan saya juga untuk membantu teman-teman berlatih mengisi umpan balik dari refleksi observasinya di PMM itu Bu. Mungkin langkah awal yang akan segera saya ambil gimana? Iya Bu, lanjut. Langkah-langkahnya gimana Bu? Bisa diungkapkan, disampaikan? Ya, langkah-langkahnya itu membimbing, membantu teman-teman untuk mengisi umpan balik refleksi observasi yang sudah dilakukan beliau-beliau dan dituangkan di PMM-nya. Begitu. Bagus sekali ya Bu Fani ya, luar biasa. Gimana nih rasanya Bu Fani? Ternyata Bu Fani itu sudah luar biasa untuk menyikapi, sudah menemukan beberapa komitmen yang akan dilakukan. Nah, gimana kira-kira perasaannya Bu Fani saat ini setelah coaching ini, gimana ini rasanya? Lumayan ini Bu, lumayan terbukakan sih. Ketika saya cerita sama Bu Ida, walaupun nggak langsung face to face, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa saya ingat, bahwa saya bisa meningkatkan, membantu teman-teman, menuntun teman-teman itu untuk meningkatkan kinerja mereka. Tidak semuanya saya terima untuk pasrah bongkoan, membantu mereka mengerjakan yang tugas-tugas yang seharusnya mereka kerjakan sendiri. Tapi tadi saya menemukan di coaching ini dari pembicaraan kita, iya ya saya pernah melakukan seperti itu.
Mungkin untuk tahapan yang lebih lanjut, yang lebih intens, memberdayakan ibu-ibu guru yang lainnya, memberdayakan dirinya, itu juga bisa membantu. Terima kasih ya Bu Ida untuk pertemuan dari ini. Iya, Bu Fani luar biasa, semangat selalu saat berkolaborasi, saat nanti akan melakukan menjalankan komitmen-komitmen yang akan Bu Fani lakukan besok secepatnya. Semoga berhasil, semoga menjadi pemecah masalah, nggih. Semangat selalu nggih Bu Fani. Terima kasih Bu Fani. Siap Bu Ida.